Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 2 mengenai random forest dengan tema prediksi customer pada perusahaan telekomunikasi internasional atau bisa disebut dengan CON. Dengan saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai topik random forest kepotong dibelah layar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai algoritma random forest dengan tema prediksi customer churn atau sebuah customer dari perusahaan telekomunikasi internasional. Dengan saya Abdul Rosid dengan NIM 235333831. Saya Bayu Saputra dengan NIM 23533772. Saya Kisah Wawijanua dengan NIM 235333822. Nah, untuk segmen yang berikut ini, mengapa mendeteksi churn itu krusial, terutama di industri telekomunikasi. Nah, yang pertama itu dampak revenue, yaitu kehilangan customer, kehilangan pelanggan langsung menggeret pendapatan bulanan dan mengganggu stabilitas bisnis. Yang kedua itu aturan efisiensi. Berdasarkan data industri, biaya untuk mengakuisisi pelanggan itu 5 hingga 7 kali lipat lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang berada. Jadi retensi jauh lebih efisien secara finansial. Yang ketiga, prediksi dini. Dengan machine learning kita ingin membaca sinyal sebelum mereka benar-benar pergi, sehingga tim marketing bisa mengambil tindakan proaktif. Nah, di slide berikutnya, untuk membangun model ini kami menggunakan dataset telekomunikasi publik berukuran 7043 baris dan 21 fitur. Nah, variabel target yang ingin kita tebak adalah kolom churn, ya atau tidak. Fitur pendukungnya mencakup masa berlangganan atau tenor, jenis kontrak, hingga tagihan bulanan. Nah, satu hal yang perlu dicatat, terdapat tantangan ketidakseimbangan kelas, di mana 73% data berisi pelanggan yang bertahan, sedangkan pelanggan yang churn hanya 26,5%. Kondisi ini menjadi fokus kami saat memproses data. Nah, di selanjutnya ini sebelum masuk dalam model machine learning, data harus dibersihkan dan disiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kami melakukan konversi dan pembersihan, mengubah fitur total charge menjadi numerik, menghapus customer ID karena tidak relevan, dan melakukan imputasi median untuk mengisi nilai wrong. Yang kedua, melakukan encoding kategoris menggunakan label encoding dan one hot encoding agar semua data tekstual bisa dipahami oleh algoritma. Yang ketiga dan yang terakhir dalam
slide ini. Kami terapkan video engineering dengan membuat beberapa ide baru seperti rasio bagian per bulan dan penanda untuk kontrak jangka pendek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kisah. Baik, di sini slide mengelompokkan alasan pelanggan berhenti. Di sini ada grafik Northern, kompetitor, emosional, fungsional, uncontrollable, dan price. Grafik ini menunjukkan jumlah pelanggan yang churn atau berhenti dikelompokkan berdasarkan alasannya, yaitu alasan terbesarnya dikarenakan adalah kompetitor dengan jumlah 841 pelanggan, jauh di atas alasan lain seperti attitude, price, dan yang lain-lain. Alasan pelanggan lebih banyak rendah karena tergiur kompetitor, bukan karena harga yang mahal atau layanan yang buruk. Jadi strategi retensi harus fokus ke diferensiasi dan loyalty program, bukan cuma diskon harga. Selanjutnya pendekatan analisis. Langkah pertama yaitu pembagian data dari 80% training dan 20% untuk testing. Dengan starting split untuk menjaga proporsi kelas. Step kedua yaitu model dan forest dipilih karena fokus terhadap imbalance dan mampu menangkap pola non-linear. Langkah selanjutnya parameter tunning dengan grid search DV. Dan yang terakhir adalah evaluasi dari akurasi precision, recall, F1 score, dan output untuk mengukur kualitas prediksi churn. Selanjutnya tabel ini seberapa baik model prediksi churn. Tabel ini menampilkan hasil evaluasi model prediksi churn. Ada akurasi 76,8%, precision 54,4%, recall 77,3%, F1 score 63,9% atau 0,853. Apa yang paling mempengaruhi keputusan pelanggan? Yang pertama, grafik future inference dari model Forest menunjukkan faktor paling berpengaruh terhadap churn adalah lama berlangganannya dan digital contract type dan monthly charge, total charge, dan internet service. Pelanggan dengan masa langganan pendek dan kontrak bulanan paling rentan churn, artinya perusahaan perlu memperkuat onboarding di awal masa langganan dan mendorong pelanggan pindah ke kontrak jangka panjang untuk menekan churn. Kemudian yang selanjutkan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tidak hanya sampai di random forest ya. Ini kita juga melakukan uji statistik. Yang pertama Chi-square dan yang kedua adalah ANOVA. Chi-square digunakan untuk kategori versus kategori dan ANOVA untuk angka versus kategori. Analoginya yaitu apakah jenis kelamin pembeli mempengaruhi produk yang dibeli pada sebuah kategori. Itu kita pakainya Chi-square. Nah, dari nilai yang ada itu hasil X kuadratnya itu sama dengan 7463. Lalu P value nya sama dengan 0,488. Ya, kesimpulannya adalah P lebih dari 0,5 atau lebih mendekati angka 0. Nah, ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara alasan churn dan tipe kontraknya. Selanjutnya yaitu uji ANOVA-nya, yaitu hipotesisnya adalah rata-rata tagihan bulanan berbeda antara kelompok alasan churn. Hasilnya F sama dengan 0,899, lalu value-nya sama dengan 0,465. Kesimpulannya yaitu sama P lebih dari 0,5 atau lebih mendekati angka 0.
Tidak ada perbedaan signifikan pada tagihan bulanan antar kelompok Chon. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu temuan utama pada penelitian kita. Yang pertama yaitu efektivitasnya random forest. Model mencapai ouch 0,853 dan recallnya mencapai 77,3%. Ini menunjukkan bahwa model efektif untuk mendeteksi pelanggan beresiko Chon atau lari dari sebuah produk yang kita miliki. Dan yang kedua yaitu fitur paling berpengaruh seperti yang dikatakan teman saya tadi, yaitu tenor atau lama berlangsungnya customer. Yang kedua tipe kontrak, dan yang ketiga yaitu tagihan bulanan adalah indikator paling utama dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu segmen pelanggan rentan. Pelanggan baru tanpa kontrak jangka panjang merupakan segmen paling rentan dan perlu diprioritaskan retensinya. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu strategi retensi pelanggan. Yang pertama yaitu fokus pada retensi dini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu prioritaskan pelanggan baru. Dan yang kedua yaitu intensif kontrak jangka panjang atau mempertahankan pelanggan yang lama. Dan yang ketiga yaitu monitoring dan riset lanjutan. Pantau kelompok high risk secara berkala, menggunakan model prediksi dan lakukan riset kualitatif untuk memahami alasan Chon lebih mendalam. Seperti yang kita lakukan pada tugas kali ini, yaitu menganalisisnya menggunakan random forest dan mengetahui output apa yang sebenarnya mempengaruhi customernya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.